halo, apa kabar Anda semua? Ngobrol lagi kita di ini hari Selasa ya. Sudah mulai pada masuk kerja setelah libur panjang. Dan Bung Rocky kemarin itu Gerindra dan PKB itu sudah membuat sekretariat bersama. Saya kira ini partai pertama yang cukup serius dalam hal koalisi ya, karena kalau kita lihat KIB meskipun ngomong koalisi ya, koalisi kawin paksa jadi maju mundur begitu, terus PKS, Demokrat dan Nasdem juga sampai sekarang belum jelas koalisinya. Nah sekarang PKB dan Gerindra sudah membuat sekber, tapi yang tetap menjadi pertanyaan orang, sudah membuat sekber, sudah berkoalisi, sudah memenuhi PT 20%, tapi kenapa belum tak kunjung mengumumkan siapa yang pasangan capres dan cawapresnya? Ya, dia nggak mungkin ucapkan capres-cawapres, karena dia juga tahu ini kan dua elit yang satu Gerindra dan PKB, Pak Prabowo dan Cak Imin, dua-duanya ada di kabinet dan tahu bahwa Jokowi belum tentu mau menyelenggarakan pemilu kan, karena kalau sinyalnya udah jelas maka dia tahu arah dari politik elektoral kita. Jadi selama Pak Jokowi tetap belusukan, tetap berupaya untuk membujuk rakyat agar supaya dia dipilih lagi, ditunda lagi, kan semua itu terlihat. Mobilisasi kepala desa itu menunjukkan bahwa pemilu nggak mungkin dilakukan itu. Jadi Jokowi dan timnya itu tetap memantau potensi bila tidak terjadi pemilu. Sementara Prabowo dan Cak Imin nggak mungkin kalau nggak ada pemilu. Dia kehilangan kesempatan timing politiknya tuh. Jadi ini semacam orang jalan sama-sama tadinya jalan nempuh hutan, lalu tiba-tiba bifurkasi itu bercabang jalannya di ujung. Lalu bingung sama-sama ke kiri apa ke kanan tuh. Prabowo dan Cak Imin tentu ingin ke kanan supaya cepat-cepat dapat kepastian. Sementara tim Jokowi dia ke kiri karena dianggap Jokowi nunggu di sebelah kiri itu di ujung sana. Jadi ini akibat dari ketidakpastian politik yang dibuat oleh Pak Jokowi sendiri. Yang dari awal kita tahu Jokowi kalau dia aman dengan masa depannya, kalau dia lagi jalan-jalan aja lurus toh nyampe juga. Mau dituntun oleh Prabowo, mau dituntun oleh Megawati, mau dituntun oleh Ganjar, mau dituntun oleh Anies, dia nggak ada soal kan. Cuman dia nggak mau dituntun oleh Anies, dia ragu dituntun oleh Megawati, dia gelisah kalau dituntun oleh Ganjar. Jadi itu yang terjadi seperti kalau kita bikin metafor itu. Tadinya jalan sama-sama di ujung berbeda karena kegalauan yang berbeda tuh. Galaunya Prabowo kalau penundaan pemilu berarti dia kehilangan timing dalam ambisinya menjadi presiden. Galaunya Pak Jokowi kalau ternyata tidak ada yang jamin dia di masa depan, dia juga kehilangan momentum untuk memastikan dinastinya tuh. Sementara Gibran udah siap-siap untuk maju di Jawa Tengah. Jadi semua perhitungan itu disebabkan oleh ketidakpastian politik yang dibuat sendiri oleh Presiden Jokowi. Begitu kira-kira awalnya. Ya. Ya, ini menarik karena kemarin saya dikontak oleh seorang tokoh gitu yang bicara bahwa intinya beginilah yang dia cerita bahwa sebenarnya orang seperti Ganjar, orang seperti Pak Prabowo dan ternyata banyak figur lain itu di PHP sebenarnya oleh Pak Jokowi, didorong-dorong oleh Pak Jokowi untuk jadi capres. Padahal sebenarnya di luar itu Pak Jokowi masih terus ingin menyimpan ambisinya memperpanjang masa jabatan. Jadi ini semacam deception lah gitu ya. Karena itu jangan pernah mendengar omongan Pak Jokowi itu tipu-tipu. Nah Gibran sendiri menganggap bahwa dia kalau mau maju gubernur dia nggak mau dengar bujukan presiden atau usulan presiden. Itu bagus sih Gibran tuh. Dia menganggap mending dia dengar analis politik daripada menguping apa keinginan bapaknya yang adalah presiden. Itu mungkin semacam joke untuk kita tahu bahwa presiden ini doyan untuk umpan kiri umpan kanan gitu. Jadi, sekali lagi kegelisahan Pak Prabowo dan Cak Imin dua-duanya nggak ngerti mau ngapain sebetulnya tuh. Jadi itu yang terjadi. Tentu Pak Prabowo kalau dia langsung gandeng Cak Imin, tiba-tiba Jokowi nggak berkenan, itu kan bagaimana caranya? Demikian juga Cak Imin berupaya mendekati Pak Prabowo, tiba-tiba Jokowi bilang enggak, lu masih ada masalah sama gue. Ini lucunya kan dijebak di situ tuh. Kita sih senang-senang aja jebakan itu sebagai pengamat, atau nggak usah sebut saya pengamat, penonton politik kita gembira tuh kan
Karena Iya, kita iya. bisa lihat dari atas blocking itu. Sementara Ibu Mega juga jaga-jaga nih apa sebetulnya yang mesti dia ucapkan. Karena kaderisasinya juga nggak selesai itu. Jadi Hmm. semuanya ini berlangsung karena kedunguan-kedunguan politik internal di istana tuh. Hmm. Pertengkaran antara Ibu Mega dan Pak Jokowi diam-diam masih berlangsung tuh. Hmm. Hmm. Fungsi-fungsi kekuasaan dari Ibu Mega satu-satu dipreteli. Mungkin BIN akan dipreteli pertama, lalu kejaksaan dipreteli lagi tuh. Hmm. Jadi duel itu sebetulnya adalah duel elit yang sangat bias tertutup. Rakyat nggak ngerti beginian. Nah, kita mau bantu mengerti bahwa istana itu lagi bohongi rakyat seolah-olah akan ada pemilu, tapi ada persiapan berpanjangan. Seolah-olah tidak ada perpanjangan, tapi persiapan pemilu itu dibuat kabur. Dan kalau persiapan pemilu itu bagus, Pak Prabowo dan Cak Imin langsung aja bilang, menurut kami akan maju berdua dan kami sudah survei segala macam. PDIP juga bilang begitu. Menurut kami tanpa ada Ganjar kami akan maju dengan Puan tuh. Iya, Nah, iya. itu ke ya bukan ketololan sih tapi kekonyolan dalam Iya, iya, politik. iya. Dan saya kira Pak Prabowo dan juga Caimin juga pasti tahu ya hal-hal semacam ini, dan dia tahu juga ketika kemarin ketika dia diberi tugas untuk mengkoordinasikan intelijen mengambil alih dari BIN pun Pak Prabowo juga tahu, wah gue mau jadi lato-lato nih lawan Ibu Mega gitu ya kira-kira. Ya, dan Prabowo kan tahu sebetulnya apa yang ada di dalam kabinet. Dia ngerti lah apa yang ada di pikiran Mahfud, di pikiran Pak LBP, di pikiran menteri-menteri yang lain tuh, di pikiran Erlangga. Erlangga mungkin juga menganggap oke, silahkan kalian maju tuh. Dan Golkar udah siap-siap dengan komposisi baru tuh. Jadi semua perlengkapan udah ada di atas meja. Golkar koalisinya jelas sudah ada di otak Pak Erlangga dengan survei yang sering kali kita tahu. Golkar nggak pernah pakai survei dalam negeri, dia pakai survei asing supaya nggak bias itu. Demikian juga partai-partai yang Nasdem cemas-cemas segala macam. Jadi kelihatannya ini akan dipush terus sampai akhirnya orang nyerah tuh bahwa akan ada kekacauan, ada isu bangkitnya PKI, ada isu pemaafan pada PKI, ada isu moral yang sebetulnya sampai sekarang masih berasap kemarahan buruh di situ, ada isu Papua macam-macam. Jadi semua isu ini diorkestrasi untuk menghasilkan ketidakpastian, lalu diputuskan, oke, kita bikin perpu penundaan pemilu tuh. Kira-kira itu intinya kan. Demikian juga Pak BG akhirnya mulai frustrasi mungkin Pak BG ini kenapa nggak ada kepastian, lalu Pak BG akhirnya buka persoalan bahwa kita memang ada dalam keadaan krisis. Jadi soal-soal macam ini kalau kita lihat dari awal itu namanya kakofoni, itu ketidakselarasan atau kekacauan harmoni yang menyebabkan orang akhirnya ya udah siapa yang kasih amplop diambil, tapi nanti ada problem lain yaitu pemilu nggak berlangsung. Amplop itu dimaksudkan untuk membujuk orang memilih Pak Jokowi. Karena itu amplop yang akan berisi prestasi-prestasi Joko Widodo tuh. Karena kemarin kan udah pasang satu Indonesia mungkin ada 13 miliar spanduk tentang terima kasih Pak Jokowi. Kan rakyat nunduk apa yang mau diterima kasih. Maka akan ada amplop beredar. Saya kira itu yang akan terjadi. Entah itu BLT, entah itu goodie bag segala macam, tetapi rakyat akan disogok supaya percaya bahwa ketidakjelasan ekonomi politik hanya bisa ditangani bila Jokowi diperpanjang masa jabatannya atau penundaan pemilu. Gitu kira-kira. Ini imajinasi liar kita ya. saya kira itu menjelaskan soal ya kan, bagaimanapun juga kita sebutkan meskipun Ibu Megawati sudah menyatakan bahwa cukup kalau sudah 2 kali ya maaf 2 kali, tidak ada sesuai dengan konstitusi ada pemilu setiap 5 tahun sekali ya 5 tahun sekali. Tetapi kan kita kemarin menyinggung bagaimanapun juga Pak Jokowi itu sekarang masih seorang presiden gitu ya. Meskipun disebut mau dia bebek lumpuh, mau dia bebek sitting duck, tapi tetap saja dia punya infrastruktur untuk melakukan berbagai manuver itu tadi. Nah itu penting. Kita sering katakan, ya udah presiden memang udah bebek lumpuh, sitting duck, lame duck segala macam. Tetapi dia tetap punya kemampuan untuk mempengaruhi keadaan karena para pembidik dia itu punya komorbid banyak. Jadi soalnya kan yang kita tahu tuh. Caimin ada komorbid, PDIP banyak komorbid, tuh Gerindra juga ada komorbid, Nasdem ada komorbid segala macam, Golkar ada komorbid. Jadi P3, jadi semua partai ini ada komorbidnya. Karena itu Pak Jokowi merasa oke, nggak apa-apa, gue ini udah jadi lumpuh, tapi lu sebetulnya nggak mampu nembak gue kan, karena gue tahu di mana peluru kosong lu gitu. Kira-kira begitu kan.
Jadi tegangan itu yang betul-betul saya nikmati, kekacauan ini kan. Ketidakpastian yang membuat kita percaya bahwa memang ini mesti ada semacam disruption, satu keadaan psikososial yang membuat rakyat ngeh bahwa ini adalah orkestrasi bohong. Pemilu itu adalah isapan jempol, kasakusuk di antara partai itu tetap dalam upaya untuk tukar tambah apa namanya nih mahar, walaupun dibantah-bantah, tapi tetap kita tahu begitu latar belakang politik kita. Ya, ya, ya. Nah, ini kan kalau kita ngomongin Pak Jokowi sebenarnya kita akan kalau dalam bahasa Jawanya bulat ya. Dia akan terus saja sebenarnya mainnya di situ-situ. Mari kita dorong sebenarnya Bung Rocky, kan ini sebenarnya ada potensi-potensi untuk setidaknya misalnya jadi lebih menarik kalau misalnya Pak Prabowo dengan Caimin segera saja, karena sudah deklarasi, sudah membuat sekber, ya udah langsung deklarasi siapa capres, siapa cawapresnya. Begitu juga dengan Anies Baswedan dan Demokrat dengan PKS segera juga deklarasi. KIB juga begitu, deklarasi, dan Ibu Megawati juga deklarasi sendiri. Dari situ kan dengan cara begitu peluang Pak Jokowi udah tertutup kalau semua udah masing-masing deklarasi kan. Iya, itu kalau lembaga Pak Jokowi juga udah lumpuh gitu kan mestinya kan. Misalnya KPK udah nggak berkutik gitu. Tetapi ini Pak Jokowi sendiri juga itu lagi menunggang macan itu. Yang kalau dia turun dia tetap macan, kalau dia tetap di atas macan itu dia kelelahan juga, akhirnya jatuh juga. Jadi ini kondisi psikososial yang membuat kita mengerti bahwa Indonesia memang mesti ditata melalui kekacauan total dulu gitu. Tentu kita bilang kekacauan total, tapi nanti akan ada cara untuk mengatasi itu. Kan kita tahu misalnya Caimin misalnya, iya Caimin iya ada kalau kita lihat Gus Durian itu mau ke Caimin apa enggak tuh? Jangan-jangan mereka merasa ya lebih baik cari alternatif untuk mengajukan calon, misalnya Yeni Wahid itu dipasangkan dengan siapa yang bisa muncul tiba-tiba di situ dengan Anies Baswedan misalnya. Itu lebih konkret buat publik, karena orang lihat bahwa di dalam kecaiminan itu tetap ada orang misalnya bilang mau Gus Durian atau kardus durian gitu, kira-kira begitu. Kalau saya metaforakan itu di dalam keadaan demikian juga Pak Prabowo mau ambil wilayah yang Muslim ya, karena Gerindra terlalu nasionalistis, nggak cukup kalau nggak ada Muslim. Tapi Pak Prabowo atau Gerindra akan berhitung dari mana rekrutmennya, dari mak-mak. Udah nggak susah itu, karena dianggap Pak Prabowo udah pernah PHP mak-mak juga tuh. Demikian juga soal-soal lain di PDIP. PDIP terlalu sempit sebagai wilayah untuk meraih politik hari-hari ini, karena dianggap ya PDIP akhirnya kekurangan kader. Jadi publik melihat dengan baik bahwa ada dua soal. Yang pertama adalah elektabilitas yang dipamerkan oleh para surveyor yang memang udah di angkanya udah dipesan oleh partai-partai politik. Tapi ada surveyor yang betul-betul kuat untuk melihat secara lebih metodologis ini apa masa depan PDIP, di mana masa depan PKS tuh di dalam kondisi-kondisi yang bifurkasi tadi, dalam kondisi yang mendua tadi. Ya, ya. Oke, nah, Anda mau ngomong itu menarik. Saya memang baru saja kemarin membaca, daripada tadi kita pusing lihat bahwa Pak Jokowi idenya cuma pokoknya menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan aja. Kita lebih baik fokus mulai lari ya. Satu, kita dorong semua partai-partai politik tadi membuat segera deklarasi saja. Dengan begitu celah Pak Jokowi untuk bermanuver tertutup. Dan mari kita lihat ke depan bagaimana sebenarnya masa depan demokrasi kita. Ada lembaga survei namanya Algoritma. Ini saya kenal Fajar Nur Sahid, ini dulu pernah di LP3IAS juga. Dia menarik, dia tetap membuat survei tentang elektabilitas dari partai-partai, dan ini datanya menurut saya lebih masuk akal karena disebutkan tetap PDIP yang peringkat teratas, tapi yang menarik itu dia menyertakan saat itu faktor resistensi. Nah, ini yang saya kira nanti ini menarik untuk melihat bagaimana sebenarnya bangsa kita. Di situ disebutkan bahwa betul PDIP tetap tertinggi 22% itu, tetapi resistensinya itu 17,5%. Jadi, dan kemudian yang lain juga yang sama-sama partai disebut partai ideologis, PKS itu elektabilitasnya 4,2%, resistensinya 4,5%. Tetapi rupanya dimasukkan juga faktor yang juga sangat menarik ini dari ini PSI. Nah, ini PSI dimasukkan juga di sini, disebutkan bahwa tapi saya kira mungkin dia tidak masuk dalam partai ideologis. Yang partai ideologis adalah PDIP dan PKS. Di sini PSI itu hanya 0,2% elektabilitasnya, sementara resistensinya itu mencapai 5,5%. Nah, ini lebih masuk akal ketimbang ada survei yang menyebutkan bahwa suara PSI itu mengalahkan PKS itu misalnya.
Ya ini metode yang bagus untuk second thought itu semacam variabel baru yang kalau kita cross tabulasi kita lihat apa dasarnya resistensi dan apa fungsi resistensi di dalam spektrum politik Indonesia. Tentu PKS sangat ideologis, juga demikian PDIP ideologis. Tetapi yang saya tertarik adalah PDIP ini kan pasti akan diganggu oleh Jokowi nih, karena merasa bahwa udah kalau di ujungnya Ganjar nggak bisa diterima oleh PDIP, sebaiknya kita ganggu aja sekalian kan. Bayangkan misalnya isu apa namanya kemarin G65, isu 65 yang Kepres soal pelanggaran HAM. Ya. Kepres pelanggaran HAM. Kalau dia diolah dengan secara intelijen dengan maksud jahat, itu untuk menjebak PDIP. Orang akan anggap bahwa PDIP ternyata diam-diam menginginkan kembalinya pemilih-pemilih PKI itu karena akan ada pemaafan itu kan. Ini sebetulnya juga praktek intelijen untuk mendorong PDIP supaya dibenci oleh rakyat, makin resisten terhadap PDIP misalnya. Kalau kita lihat itu kelakuan siapa, ya kita tahu itu dikeluarin oleh istana tuh. Jadi kalau kita bilang ini hasil sejarawan, bukan. Dalam tahun politik semua isu akan dipakai tuh. Jadi bahayanya sekarang PDIP akan dilekat, itu partai komunis loh. Kenapa? Itu Jokowi memaafkan. Jokowi siapa? Jokowi kadernya PDIP. Kenapa Jokowi tiba-tiba keluarin perpres itu tuh untuk memaafkan tuh. Jadi sebetulnya boleh diduga bahwa itu sebetulnya racun buat PDIP. Walaupun buat hak asasi manusia itu persoalan baru karena membongkar kembali data tuh. Jadi betul tadi saudara siapa tadi, algoritma itu mau menghitung sebetulnya. Faktor resistensi bisa tiba-tiba dimunculkan, sama dengan PKS, tiba-tiba ada isu teroris lagi lah, itu dilekatkan lagi pada PKS kan. Jadi kekuasaan itu punya kemampuan untuk mengajukan faktor baru untuk memperkuat resistensi publik terhadap dua partai yang ideologis ini. Nah, sementara sebetulnya kalau kita hitung yang diuntungkan pasti partai-partai sentris, Golkar, apa namanya, Demokrat itu, Gerindra, ya itu dianggap partai-partai tengah tuh, dan memang kita ada di dalam spektrum itu, yang tengah ini mesti diperbesar itu kan. Jadi kalau PDIP didorong untuk seolah itu partai kiri dalam arti komunis, dia akan alami resistensi. Demikian juga PKS, kalau didorong jadi partai kanan juga akan ada resistensi itu. Nah, orang partai semacam Demokrat, Gelora misalnya mau ambil bagian yang lebih sentris itu. Nah, PSI sebetulnya sentris, tetapi karena ada banyak kasus yang di dalamnya orang lihat, ya itu kan partai tunggangan doang tuh, maka resistensi juga tinggi. Kira-kira itu analisis primernya. Oh, jadi PSI ini sentris ya? Harusnya dia sentris ya, PSI ini ya? Harusnya dia sentris, tapi sentris yang diasuh oleh kebusukan politik kan. Diasuh oleh oligarki, diasuh oleh semacam upaya sekedar menjilat pada Jokowi, maka dia kehilangan fungsinya. Partai sentris itu partai yang rasional. Nah, PSI itu jadi irasional justru karena membebek kemana-mana dan tiba-tiba menjilat kemana-mana dari Ganjar. Ntar lagi PSI mungkin dukung Prabowo tuh. Oke, nah sebenarnya dalam situasi begini, apakah kemudian kita tidak perlu partai ideologi seperti PKS dan PDI itu, Bung Rocky? Kita perlu partai itu. Karena saya terangkan kemarin, kita perlu PDIP untuk mengingatkan ada ajaran Soekarnoisme itu. Dan dia bisa aja di situ. Tetapi profiling PDIP itu, kalau terus-menerus Soekarnoisme aja, itu orang anggap itu jadul. Dan ide Soekarno itu tidak comply lagi dengan keadaan dunia sekarang. Tetapi diperlukan semacam genealogi. Jadi sebetulnya PDIP harus tarik garis dari Soekarno pergi pada keadaan sekarang di mana ide Soekarno itu bisa diterjemahkan dalam politik luar negeri, di dalam diplomasi, dalam lingkungan. Tapi Ibu Mega nggak mampu itu. Ibu Mega hanya mengingat Soekarno yang dulu, bukan Soekarno sebagai ide itu. Ide-ide Mahatma Gandhi juga sampai sekarang masih ada. Karena walaupun kita tahu ya akibat dari politik apa namanya, dignity Mahatma Gandhi, banyak orang yang pada waktu itu kekurangan makanan karena memboikot produk-produk barat. Tapi kemudian India tumbuh sebagai negara yang berpikir.
negara yang penerima Nobelnya begitu banyak tuh. Karena dia langsung koop dengan dunia modern tuh. Dalam ilmu pengetahuan misalnya. Nah PDIP nggak begitu, dia terus pada Bung Karno, Bung Karno. Dia nggak bisa olah itu dan menghasilkan sesuatu yang orang bilang, oh kalau itu Bung Karno bisa diupload sebagai ide itu, bukan sebagai keadaan fisik dan sejarah. Demikian juga Pak Jokowi yang mengaku Soekarnois tapi nggak paham tentang ide-ide Soekarno, apalagi ide-ide yang pasca Soekarno tuh. Jadi itu keadaan kita tuh. Nah kalau PKS, jelas PKS ingin untuk mengubah sedikit sifatnya yang dianggap terlalu kanan, terlalu apa namanya, ada yang orang raba kok itu nada teologisnya tinggi sekali gitu ya. Karena itu PKS mulai, saya dengar misalnya Mars PKS itu berubah tuh dari tema yang teologis sekarang jadi tema yang milenial sedikit itu. Demikian juga warnanya tuh. Jadi sebetulnya ada upaya untuk ke tengah semua karena merasa bahwa kalau dua-duanya di ujung, di ekstrem kiri ekstrem kanan itu pasti tidak comply dengan keadaan dunia yang memerlukan semacam percakapan yang lebih terbuka itu kan nggak mungkin kita anggap PKS sama PDIP bisa bercakap-cakap, itu kan semacam sesuatu yang udah final. Ya ya, dan sampai sekarang kan narasi-narasi yang muncul itu PDIP selalu menyatakan bahwa dia tidak bisa bekerja sama dengan PKS gitu. Dan ini saya kira bertentangan dengan para pendiri para founding parent kita dulu gitu. Mereka bisa bercakap-cakap satu dengan lain meskipun aliran politiknya dan ideologinya berbeda banget kan gitu. Itu yang saya sebut, PDIP nggak bisa mengolah watak utama dari Soekarnoisme. Lalu Bung Karno nulis buku Islam dan Marxisme, kenapa nggak bisa bercakap-cakap gitu? Jadi hal-hal beginian yang Ibu Mega, memang Ibu Mega nggak punya kemampuan untuk membayangkan itu, tetapi orang-orang di sekitar Ibu Mega juga mestinya tuntun Ibu Mega supaya bisa tumbuh sebagai tokoh politik internasional dengan wawasan kesukarnoan, bukan Soekarnoisme, kesukarnoan itu. Jadi ide Soekarno diupload ke kita tuh. Jadi kita bayangkan misalnya Nehru masih dibicarakan di India tuh, apa namanya nih, tokoh-tokoh yang sejaman Bung Karno dari Afrika itu masih ada buku-bukunya ditulis dan dibongkar bagaimana ide-ide dasar konferensi Asia Afrika itu dimaksudkan untuk menghasilkan dunia yang lebih damai aman. Nah, PDIP kurang mengolah soal-soal itu. PDIP terlalu terfokus pada siapa kader kita nanti itu, bagaimana mengalahkan Jokowi. Jadi kacau kepemimpinan ideologis partai-partai ini. Dan tentu kita kalau ngomongin soal Bung Karno dan Islam itu salah satunya episode yang paling menarik adalah surat-surat dari ND ya. Bagaimana dialog antara Bung Karno dengan pendiri Persis Hasan ya, Abdul Hasan dari Bandung itu kan itu luar biasa sekali dan itu sangat menarik dan sampai sekarang itu tetap kalau kita simak percakapannya luar biasa gitu. Ya itu dasarnya. Kalau kita lihat sekarang ada krisis antara apa kemarin Turki dan siapa karena ada pembakaran soal pembakaran Quran ya. Quran. Kan itu mesti di atas dengan semacam narasi kita balik pada Soekarno, bahwa Soekarno justru mengucapkan itu di dunia Islam tentang pentingnya keadilan sosial, dan di dunia kiri Bung Karno mengajukan tesis bahwa Islam juga adalah agama yang punya watak sosialistis gitu. Jadi hal itu kan lebih enak. Sekarang Turki yang mengambil alih isu-isu itu. Harusnya PDIP sebagai partai yang berbasis pada salah satu tokoh dunia, bukan satu tokoh dunia, mengolah itu. Dengan berkali-kali saya terangkan pada teman-teman di PDIP, tapi berkali-kali saya dibully karena dianggap ikut campur dalam soal-soal. Saya bilang enggak, Bung Karno itu tokoh nasional, tokoh bangsa, bukan nama sebuah keluarga atau nama sebuah partai. Tapi udah mau diapain kalau kemampuan kita untuk mengadakan diskurs intelektual itu dibatasi hanya karena ketakutan terhadap kritik dan satire, kan kacau. Ya. Nah, jadi balik lagi, ini menarik kalau lembaga-lembaga survei mulai mendorong membuat semacam riset atau penelitian tentang hal-hal yang layak kita percakapkan gitu, tidak hanya sekedar berkutat pada elektabilitas dan kemudian kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi, yang sebenarnya untuk apa lagi sekarang kita masih mengukur kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi itu, kecuali bahwa Pak Jokowi mau berlaga lagi pada pemilu berikutnya kan begitu. Ya, jadi penting hasil riset, hasil survei itu mesti menghasilkan diskurs.
Nah, itu pentingnya riset seperti tadi mengolah potensi resistensi itu dengan menghubungkan isu-isu mutakhir misalnya. Bagaimana Gerindra harus bereaksi kalau isu PKI itu dimunculkan berhadapan dengan PDIP, apa mau memecah Gerindra dengan PDIP? Karena bagi PDIP komunisme itu dasarnya adalah persaingan antara tentara dan Bung Karno, dan Bung Karno dikepung oleh tentara. Lalu apa pikiran tentara tuh? Kalau pergi pada Demokrat, apakah Demokrat dan PDIP akan bisa bersanding kalau akhirnya tokoh-tokoh PDIP mengingatkan bahwa Bung Karno itu di PKI kan, dan PKI itu diburu oleh orang semacam Panglima pada waktu itu, atau tokohnya Sarwo Edi misalnya yang melakukan pengejaran awal tokoh-tokoh PKI di Jawa Tengah tuh. Jadi kalau ini kita buka kan dia jadi percakapan aja kan. Jadi tidak perlu saling menunggu, ini bahaya nanti. Jadi dibuka percakapan. Itu pentingnya tadi algoritma memulai satu riset yang berimpact pada percakapan akademis. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita sampai ketemu lagi nanti sore ya. Kita ngobrolin topik yang berbeda. Kita sore nanti akan ngomongin soal utang pemerintah yang Bu Sri Mulyani pede banget walaupun sudah tembus di atas 7.000 US dollar, 7.000 triliun itu, tapi tetap saja bahwa yang penting bisa dibayar. Mari kita nanti diskusikan. Sampai ketemu lagi ya nanti sore ya. Yes, sore. 0%. Ya. 0%, jangan lupa. Ya, oke.